Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan atau Mendora Budaya Bantul, yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya, Bapak Arisman Supandi MPD, dan yang kami hormati narasumber dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Ignatius R. Hadianto MA, dan yang kami hormati narasumber Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Wahyu Indrasana. Dan selanjutnya tim ahli cagar budaya Kabupaten Bantul yang nanti juga akan menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Dr. Natri Hartini. Dan selanjutnya kami hormati Bapak Lurah Siadono beserta seluruh jajarannya, dan juga Bapak Ibu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Siadono yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Pertama, Bapak Ibu, Pak Ibu tokoh masyarakat yang Siadono yang tasah dihormatan, Nusewu para matur, anak saya pusat dari matur, lampu bumi semoga berbahasa tasah untuk diriakan, maturakan puji dan syukur untuk masyarakat Allah Subhanahu Wa Taala, hingga sampun para mabita kita sekali malam melalui nikmat sekat kepada bulan sani. Hingga itu hotel kijang siang itu saya pusatkan legah makapal bermain uang pertemuan kawan Siadono nanti itu Nabi Abdul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga rasa kita pelaku saya ngajarin tentang Asma dan seluruh jajaran saking Kudo Kabudaya bagi narasumber dan rawuh boten pinjam itu itu atas nama pemerintah dalam Siadono. Salam budaya, lestari budayaku. Maturun ingin kau hormati Bapak Lurah Siadono Kudo. Yang pertama, Bapak Ibu, Bapak Lurah, mohon izin sengaja kita mengadakan kegiatan di Siadono ini dengan harapan agar Siadono yang sudah ditetapkan tahun kemarin sebagai desa warisan budaya itu bisa menjadi desa budaya. Namun demikian juga tidak mudah karena perlu proses yang cukup panjang. Desa budaya itu yang punya kewajiban ada kami di Kabupaten Bantul, kemudian Dinas Kebudayaan Bantul. Tetapi ketika Dinas Budaya mungkin wilayah Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Lalu Siadono ini semakin meningkat kesempatannya. Ini perlu peran serta keberpihakan dari kita semuanya. Mungkin kalau terkait ekonomi kreatif dari UMKM, wisatanya dari Dinas Pariwisata, kebudayaan dari Dinas Kebudayaan. Nah inilah jadi ada perpaduan di sana. Dalam acara sosialisasi cagar budaya dan warisan budaya di Rintisan Desa Budaya Kelurahan Sri Hardono pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2013. Apa istilah itu? Ya. Mungkin lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Terus yang lain lagi? Luar biasa. Ada lagi? Nah, wah itu perlu wujud sakti. Yang lain? Kas, ya, kas spesial. Ya. Kas spesial. Nah, kenapa Jogja itu menjadi istimewa? Kenapa Jogja menjadi istimewa? Kenapa Pak? Ya. Nah, ini sedikit bahwa terkait dengan pemahaman sejarah itu ada ya sesuatu yang diingat, ada sesuatu yang ditemukan kembali. Lah yang diingat, yang sudah lewat di sini apa? Ada nggak kira-kira?
mungkin dulu sebenarnya di situ ada loh sesuatu, tapi sudah nggak ada lagi. Hanya sebagai ingatan apa yang dilihat ini? Pabrik, ya, itu sesuatu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko kaitannya dengan daerah istimewa Yogyakarta, yang tentunya ini merupakan wilayah dengan kekayaan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal. Ini harus kita akui. Hasil peradaban dengan keragaman dan ciri khas masing-masing kelurahan itu dijumpai di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk di sini. Nah, bagaimana budaya di Sri Hardono ini? Inilah nanti yang tentunya perlu kita gali. Budaya ini diartikan sebagai aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan juga hasil-hasilnya. Inilah yang tentunya akan kita gali nanti. Nah, ini desa atau kelurahan budaya. Ini ada peraturan gubernur nomor 36 tahun 2014. Inilah yang menjadi pijakannya, dan ini masih peraturan lama menggunakan istilah desa kelurahan. Kelurahan ini adalah untuk menyebutkan yang di kota, bukan kelurahan yang ada di kelurahan desa. Jadi desa budaya adalah desa atau kelurahan yang jadi dibatasi hanya yang benda. Ini nanti saya lebih banyak ingin menggali potensi yang ada di kelurahan ya, kelurahan Sri Hardono, karena saya lihat datanya yang kok kurang begitu banyak. Saya harapkan dengan nanti kita sosialisasi kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang warisan budaya yang ada di desa sini, sehingga nanti bisa menambah nilai dari desa Sri Hardono, karena nilai kebudayaan cukup banyak, 50% ya Pak. Nah, ini sudah saya sampaikan dalam tulisan-tulisan saya. Pokoknya ini saya batasi hanya yang benda. Ini cagar budaya yang bersifat benda. Itu bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs, bangunan Pak, untuk membedakan lebih mudah untuk mengingat. Kalau bangunan itu untuk kebutuhan ruang bisa berdinding atau tidak berdinding dan mempunyai atap, itu yang membedakan. Kalau ini termasuk apa ya Pak? Ruangan ini bangunan atau apa? Atau benda? Bangunan. Struktur, kalau struktur tidak mempunyai atap, seperti contoh itu pagar, itu gapura ya, gapura makan mobil, terus tumpah di Candi Borobudur. Struktur itu namanya, tidak ada atap, tidak ada dinding ataupun kalau situs itu lokasi di mana tempat. Monggo kepada Pak Ritopo selaku kami tua untuk mendata secara detail, diinventaris semua yang berpotensi untuk menuju desa budaya tersebut dari perpedukuhan. Kemudian yang kedua, urgent sekali di wilayah saya, kampung Ganjuran atau Pedukuhan Ganjuran, dulunya ada peninggalan cagar budaya atau rumah adat atau rumah joglo, tapi karena sudah ada pembagian waris terbelah, akhirnya runtuh. Mbah Joyo Jarigong dengan Kiai Katek yang bersemayam di Kategan Utara itu terjadi perselisihan. Perselisihan itu untuk bahwa Pangeran Purboningrat atau Purbokusumo itu mau dimakamkan di mana. Menurut dari kehendak Kiai Katek itu untuk dimakamkan di Kategan, tapi dari Mbah Joyo Jarigong yang menguasai Yogyakarta itu milih di Dani upacara wonten ing mriku. Menika nalika sosialipun Pak Setio menawi menika rutin mesti ngawontenaken upacara wonten mriku.
Panyuwun pirsa kula lajeng menika mlebet kriteria menapa pahlawan kados pundi mangke kula nyuwun wedharing pangandika kejawi saking menika saged menapa boten menawi menika dipun paringi kekancingan mangke menjadi kelurahan budaya. Ya, setidaknya ada warisan budaya bahwa tercatat Pak. Bentuk misalnya bagaimana seperti itu. Kadang nisan itu kan juga mengalami perkembangan. Itu kuno Pak. Misalnya kuno. Oh ya itu kan. Dibangun. Keberadaannya sudah lama saat ini yang sudah saja sudah tidak ingat gitu. Itu dulu saya tidak bisa kalau itu sebagai cikal bakal. Ya itu bisa ditetapkan sebagai warisan budaya. Jadi itu yang tertinggal. Itulah yang kita harapkan. Karena jelas kalau secara tadi situs itu menjadi satu situs kelurahan lama, misalnya Munggah, termasuk tadi kelurahannya itu dulu sebutannya Bener Akta Munggah, Nansi,